Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa asbihi azmain, amma ba'du. Video kali ini akan mengisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi dan rasul ulul azmi dan mendapat julukan Khalilullah. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk umatnya. Sebagai rasul, terdapat 4 sifat wajib yang harus dimilikinya, yaitu kejujuran, kepercayaan, kecerdasan, dan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik. Para rasul Allah selalu menaati perintah Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Kita diwajibkan mengikuti ajaran para rasul tersebut, menjauhi larangan-larangan mereka, dan meneladani sifat-sifat mulia yang tercermin dalam kehidupan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki tempat istimewa di sisi Allah dan sering disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh bagi umat manusia. Beliau menyampaikan kebenaran Allah kepada kaumnya yang pada waktu itu menyembah berhala, serta mengingatkan mereka untuk hanya takut kepada Allah. Namun, sayangnya umat Nabi Ibrahim menentang perintah tersebut dan bahkan membakar beliau dengan api yang dahsyat. Nabi Ibrahim adalah salah satu kesayangan Allah dan memiliki tempat istimewa seperti yang tercantum dalam firman Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Pada masa Nabi Ibrahim, agama politeisme tersebar luas di wilayah Mesopotamia. Salah satu berhala paling penting adalah sang dewa bulan Sin, yang disembah oleh orang-orang, terutama oleh para pembuat patung yang membuat patung-patung dewa mereka dengan bulan sabit terukir di dadanya. Ziggurat, sebuah bangunan kuil dan pengamatan bintang yang dibangun dengan teknik terbaik pada masa itu, menjadi tempat paling penting dalam keagamaan. Orang-orang menyembah bintang, bulan, dan matahari, dan memandang langit sebagai objek yang sangat penting. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, tepatnya pada tahun 2295 sebelum Masehi. Ayahnya, Azar, adalah seorang ahli pembuat patung terkenal. Menurut silsilah yang tercatat dalam Al-Quran, Ibrahim adalah putra dari Azar atau Azor bin Tahur bin Sarut bin Ra'u bin Falid bin Abir bin Saleh bin Afredayat bin Sam bin Nuh. Nama Azor juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azor, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Ibu Ibrahim bernama Litsa binti Karbita binti Karsi, berasal dari Bani Arfaksyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ibrahim dikenal sebagai Abdifan dan Al-Khalil karena menjadi kekasih Allah. Saat Ibrahim dilahirkan, negeri Babilonia dikuasai oleh Raja Namrud yang bengis dan jalim terhadap rakyatnya. Raja Namrud bahkan menganggap dirinya Tuhan yang patut disembah. Pada masa itu, kebiasaan rakyat adalah menyembah berhala dalam bentuk patung yang dianggap sebagai Tuhan. Masyarakat pada saat itu menyembah berhala dan patung-patung sebagai Tuhan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Patung-patung tersebut disembah karena diyakini memberikan keberuntungan dan keselamatan dalam hidup. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi bahwa mahkotanya dicuri oleh seorang laki-laki. Mimpi tersebut membuat Raja Namrud cemas dan khawatir, sehingga ia mengumpulkan tukang ramal dan ahli nujum di seluruh negeri Babilonia untuk menafsirkan makna mimpinya. Dari banyak ahli nujum yang diundang, hanya satu orang yang dipercaya oleh Raja Namrud. Ahli nujum tersebut
meramalkan bahwa suatu saat akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Namrud. Pada saat Raja Namrud bermimpi, Nabi Ibrahim belum lahir. Setelah mendengar ramalan tersebut, Raja Namrud marah dan memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir, sementara perempuan dibiarkan hidup. Dalam suasana ketakutan dan kekhawatiran yang melanda penduduk akibat perintah keji Raja Namrud, Nabi Ibrahim masih berada dalam kandungan ibunya. Namun, atas kehendak Allah, Ibrahim tetap dilahirkan. Ayah Ibrahim membawa istrinya keluar kota sebelum Ibrahim lahir. Akhirnya, Ibrahim dilahirkan dalam sebuah gua yang tidak diketahui oleh siapapun. Selama hidup di gua tersebut, atas kehendak Allah, ibu Ibrahim bisa mengeluarkan air yang menyerupai madu dari ibu jarinya. Ketika Ibrahim merasa lapar dan haus, ia bisa menghisap jari tangan ibunya yang mengeluarkan air tersebut. Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan postur tubuhnya lebih besar dari usianya. Rasa ingin tahu selalu menyelimuti jiwanya. Meskipun tinggal dalam gua, ia tetap berusaha untuk belajar dan mengeksplorasi sekitarnya. Ia memperhatikan batu-batuan dan onggokan tanah di sekitarnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Suatu hari, saat ibunya keluar gua mencari makanan, Ibrahim nekat keluar dari gua. Saat berada di luar, ia merasa kagum dan terpesona dengan alam yang luas di sekitarnya. Ia tidak percaya melihat gunung yang menjulang tinggi dan langit yang biru berkilauan yang terlihat begitu luas. Di siang hari, ia melihat sinar terang matahari, sementara di malam hari, ia melihat bulan yang indah menerangi malam. Ibrahim keluar untuk melihat kebesaran dan keindahan alam sekitarnya, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 76 hingga 79. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian, ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Nabi Ibrahim telah mendapat petunjuk dari Allah sejak kecil. Ia merasa heran melihat beberapa orang memuja dan menyembah berhala, sementara berhala-berhala itu tidak bergerak, bicara, bernafas, melihat atau mendengar, dan tentu saja tidak mampu memberikan pertolongan. Dalam hatinya, Ibrahim bertanya, mengapa mereka menyembah benda mati seperti itu? Ibrahim sering bertemu dengan binatang seperti unta, kambing, dan domba, dan hal itu selalu memunculkan pertanyaan dalam hatinya, siapa yang menciptakan semuanya ini? Ibrahim selalu berpikir dan mencari tahu siapa yang seharusnya dijadikan Tuhan dan disembah. Setiap malam, ia melihat bulan dan bintang yang bersinar terang di langit, tetapi keduanya tenggelam dan tak tampak lagi saat fajar tiba. "Aku tidak senang bertuhan yang tenggelam itu," begitu kata Ibrahim dalam hati. Akhirnya, Ibrahim mengambil sebuah kesimpulan. Akal dan pikirannya yang masih suci dan bersih memutuskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Hatinya pun seakan berkata, "Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua yang berada di bumi ini." Allah berfirman dalam surah Sad ayat 45 hingga 47, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhir,
dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ketika berita tentang pembunuhan bayi laki-laki hilang dan setelah usia Ibrahim mencapai masa remaja, maka kedua orang tuanya memutuskan untuk mengizinkan Ibrahim keluar dari gua dan bergaul dengan lingkungan dan masyarakat luar. Pada zaman Nabi Ibrahim, banyak orang yang tinggal di dataran Mesopotamia dan bagian tengah serta timur Anatolia, dan mereka menyembah bulan dan bintang-bintang. Salah satu dewa yang paling dihormati adalah Sin, dewa rembulan, yang digambarkan sebagai seorang manusia berjenggot panjang yang mengenakan pakaian panjang dan membawa bulan sabit di tangannya. Pada masa itu, selain membuat hiasan gambar dan patung-patung dewa mereka, orang-orang juga menyembah berhala, dan patung-patung tersebut menjadi sesembahan mereka. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan menyebar luas di seluruh masyarakat. Hingga tahun 600 Masehi, masyarakat terus menyembah berhala dan banyak bangunan yang dikenal dengan sebutan zigurat dibangun sebagai tempat peribadatan. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai observatorium atau tempat penelitian bintang-bintang dan juga sebagai kuil tempat peribadatan. Zigurat tersebar di wilayah yang membentang dari Mesopotamia hingga Anatolia dan menjadi tempat utama peribadatan masyarakat pada masa itu, terutama dewa bulan Sin. Setelah bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, Ibrahim merasa sedih karena akhlak mereka yang rusak. Mereka tidak menggunakan akal sehatnya dan menyembah berhala dan batu-batuan yang dianggap sebagai Tuhan. Ayah Ibrahim sendiri adalah pembuat patung dan juga penyembah patung hasil karyanya. Kondisi ini membuat Ibrahim mengadu kepada Tuhan dan merasa sedih dan menderita melihat kemungkaran dan kesesatan di masyarakat. Namun, Allah memberi petunjuk kepada Ibrahim dan menjadikannya nabi dan rasul melalui wahyu yang diberikan. Ibrahim memperoleh keyakinan bahwa adanya Tuhan tidak hanya berasal dari akal pikirannya saja, tetapi berasal dari ketetapan Tuhan. Wahyu tersebut juga mengajarkan bahwa di balik alam nyata ini ada alam akhirat dan setiap manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan di alam yang abadi. Ibrahim pun menjadi lebih kuat dan yakin dalam keyakinannya akan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah yakin akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan perbuatan manusia di masa hidupnya. Namun, ia ingin memperoleh bukti yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka, suatu hari Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang telah mati." Allah pun menjawab permohonan Nabi Ibrahim dengan sebuah pertanyaan, "Apakah kamu belum percaya, Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, saya sudah percaya, tetapi ingin bertambah yakin hati saya." Allah kemudian memerintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 burung. Keempat burung itu dipotong-potong dan tubuhnya dicerai-beraikan. Beberapa potongan dari keempat burung itu dihancurkan dan dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian kemudian diletakkan di puncak 4 bukit yang jaraknya cukup jauh. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil burung-burung yang sudah hancur tadi. Tiba-tiba burung-burung itu hidup kembali seperti sebelumnya dan terbang menghampiri Nabi Ibrahim. Sekarang keyakinan Nabi Ibrahim atas kekuasaan Allah semakin bertambah setelah dia memohon untuk melihat bukti nyata tentang bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260, Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim dengan meminta dia mengambil 4 burung dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil.
Kemudian masing-masing bagian diletakkan di puncak 4 bukit yang berjauhan letaknya. Setelah itu, Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu, dan tiba-tiba mereka hidup kembali dan terbang menghampiri dirinya. Dengan melihat keajaiban ini, keyakinan Nabi Ibrahim semakin mantap pada kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan yang telah mati. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim juga meminta agar hatinya tenang dan mantap dalam keyakinannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi Ibrahim sudah yakin sejak awal, dia tetap memohon kepada Allah agar hatinya semakin mantap dan tenang dalam keyakinannya. Surah Al-Baqarah ayat 260 juga menekankan bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, dan bahwa segala sesuatu yang mungkin terjadi jika Allah menghendaki. Nabi Ibrahim merupakan contoh yang paling cepat yakin dan membenarkan apa-apa yang berasal dari Allah. Allah lalu berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Demikian pula aku akan membangkitkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhirat, dan akan dihisap amal perbuatannya sewaktu di dunia, dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri." Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan kemudian umatnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Ibrahim merasa bahwa tugas pertamanya adalah menyadarkan ayahnya terlebih dahulu bahwa kepercayaan tersebut adalah sesat dan merupakan kebodohan. Nabi Ibrahim merasa bahwa sebagai anak, ia harus memberi penjelasan kepada ayahnya agar ia melepaskan kepercayaan sesat tersebut dan kemudian beriman serta menyembah hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, dan ia adalah seorang pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya dengan cara yang lemah lembut dan sopan. Nabi Ibrahim menunjukkan sikap yang lembut dan sopan santun ketika datang kepada ayahnya. Dengan kata-kata yang halus, ia menyampaikan bahwa Allah telah mengutusnya sebagai nabi dan rasul dan memberikannya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk merenung dan mempertimbangkan ajakannya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali menyembah Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta, serta memberikan rezeki dan kehidupan kepada seluruh makhluk. Sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim memperlihatkan sikap yang pantas dan wajar dalam bersikap lembut dan santun kepada orang tuanya. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah benda-benda yang tidak dapat mendengar, melihat, dan tidak mampu menolongmu sama sekali?" tanya Nabi Ibrahim dengan lembut. "Dengan izin Allah, aku telah diberi ilmu dan pengetahuan yang tidak engkau miliki. Maka ikutilah nasihatku dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar," ujarnya lagi. "Ayahku, janganlah engkau menyembah setan yang durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah," lanjut Nabi Ibrahim. "Saya sangat khawatir ayahku bahwa engkau akan mendapatkan azab dari Allah yang Maha Pemurah dan menjadi kawan dari setan," kata Nabi Ibrahim dengan penuh perhatian. Ayah Nabi Ibrahim sangat marah dan wajahnya memerah karena putranya telah menghina kepercayaannya selama ini. Ia merasa bahwa nasihat putranya tidak pantas dan mengajaknya untuk meninggalkan kepercayaannya serta menganut agama baru yang dibawanya. Meskipun Nabi Ibrahim telah mengajak ayahnya dengan lemah lembut, tetapi tetap saja ayahnya enggan mengikuti ajakannya. Ayahnya berkata, "Mengapa kamu membenci Tuhan yang aku sembah, Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, aku akan mengusirmu dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama." Meskipun ayahnya marah dan kasar dalam ucapan, Nabi Ibrahim tetap tenang menerima kemarahan dan pengusiran itu. Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakannya, Nabi Ibrahim hanya berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan
aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku, dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya adalah semata-mata karena rasa kasih sayangnya sebagai anak kepada ayahnya. Tetapi setelah Allah menjelaskan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Tidak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya. Dengan kecerdasannya, Nabi Ibrahim merencanakan bertemu dengan Raja Namrud di depan rakyat untuk berdiskusi. Setelah menemukan cara yang tepat, Nabi Ibrahim mulai melaksanakan rencananya. Meskipun upaya Nabi Ibrahim untuk mengajak ayahnya keluar dari kesesatan tidak berhasil, ia tidak menyerah dan terus berdakwah. Nabi Ibrahim menyadari bahwa hidayah berasal dari Allah dan dia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Meskipun ayahnya menolak dakwahnya secara kasar, Nabi Ibrahim tetap teguh dan tidak kehilangan semangatnya untuk terus menyampaikan kebenaran. Setiap kesempatan, Nabi Ibrahim mengajak orang-orang untuk berdialog dan bermujadalah tentang kepercayaan mereka. Namun, jika mereka tidak dapat memberikan argumen yang masuk akal, mereka menggunakan alasan bahwa mereka hanya mengikuti kepercayaan bapak dan nenek moyang mereka yang telah berlangsung secara turun-temurun dan mereka tidak akan meninggalkannya. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengar ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku. Maka dia yang memberikan petunjuk kepadaku dan yang memberikan makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali." Meskipun Nabi Ibrahim telah berdebat dengan kaumnya yang keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran serta keterangan serta bukti-bukti yang nyata yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim, ia tidak menyerah. Namun, setelah beberapa kali memberikan nasihat dan argumen yang jelas, Nabi Ibrahim merasa bahwa tidak ada manfaatnya lagi untuk terus berdebat dengan mereka. Kaum Nabi Ibrahim tetap teguh pada alasan bahwa mereka tidak akan meninggalkan apa yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka. Meskipun Nabi Ibrahim telah mengingatkan mereka berkali-kali bahwa nenek moyang mereka telah tersesat dan mengikuti setan. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim mulai merencanakan suatu tindakan besar. Pada saat itu, menjadi kebiasaan masyarakat Babilonia untuk keluar kota beramai-ramai pada suatu hari raya yang mereka anggap penting dan dikeramatkan. Mereka akan tinggal di luar kota selama berhari-hari di suatu padang yang terbuka dengan membawa pembekalan makanan dan minuman yang cukup. Selama masa tersebut, mereka berpesta pora, bersukaria, dan bersenang-senang sehingga kota mereka menjadi kosong dan sunyi. Seluruh masyarakat keluar meninggalkan rumah dan ikut serta dalam perayaan tersebut. Pada hari raya yang besar bagi Raja Namrud dan rakyatnya, semua berkumpul dan bersenang-senang. Mereka membawa sajian istimewa yang diletakkan di tempat pemujaan berhala dan bersuka cita menyambut hari raya tersebut. Keluarga Ibrahim juga ikut merayakan hari raya tersebut. Namun, Ibrahim memilih untuk tidak ikut dengan alasan sedang sakit. Ketika Raja Namrud dan rakyatnya sedang berpesta di hari raya dan berburu di dalam hutan, Ibrahim memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Setelah tempat penyembahan berhala kosong, Ibrahim masuk dengan membawa kapak dan menghancurkan berhala yang berukuran kecil dan sedang. Terakhir,
ia meletakkan kapak yang digunakannya di leher berhala yang berukuran paling besar. Sesaat setelah melakukan rencananya tersebut, Raja Namrud dan pengikutnya pulang dari berburu dengan rasa gembira. Mereka bermaksud mengadakan pesta sambil menyembah berhala di tempat pemujaan. Tetapi begitu terkejutnya mereka ketika melihat berhala dan patung-patung tersebut menjadi hancur lebur. Berani sekali siapa yang telah menghancurkan berhala kita. Begitulah Raja Namrud meluapkan kemarahannya. Tidak seorang pun menjawab, tetapi ada seorang saksi yang melihat bahwa hanya Ibrahim yang tidak ikut berburu ke hutan. Mereka berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Tidak diragukan lagi bahwa Ibrahim adalah pelaku yang merusak dan menghancurkan patung-patung sesembahan mereka. Kejadian tersebut menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, dianggap sebagai penghinaan yang tidak bisa diampuni terhadap kepercayaan dan persembahan mereka. Mereka meminta pelaku diadili di suatu tempat yang terbuka dan bertanggung jawab atas perbuatannya. "Tangkap dia dan bawa ke hadapanku," perintah Raja Namrud kepada prajuritnya. Ibrahim kemudian ditangkap di rumahnya dengan alasan ia satu-satunya yang tidak ikut berburu binatang di luar kota. Mereka yakin bahwa yang merusak berhala dan patung-patung tersebut adalah Ibrahim. Setelah ditangkap, Ibrahim dihadapkan pada Raja Namrud di depan banyak rakyat. Raja Namrud menanyakan kepada Ibrahim tentang kejadian merusak berhala dan patung-patung. "Apakah kamu yang merusak berhala-berhala itu?" tanya Raja Namrud. "Tidak," jawab Ibrahim. "Telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kamu yang melakukannya. Tidak perlu mengelak," ujar Raja Namrud dengan tegas. Namun Ibrahim tetap membantah, "Saya bukan pelakunya." Ia ingin mengajak Raja Namrud berdiskusi. "Bila kita ingin mencari siapa yang benar-benar melakukannya, mengapa kita tidak menanyakan pada berhala terbesar yang ada di sini? Kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung itu tergantung di lehernya. Berarti berhala itulah pelakunya," ujar Ibrahim. Raja Namrud semakin marah mendengar saran Ibrahim. "Kamu benar-benar bodoh. Di mana otakmu? Bagaimana mungkin aku bisa bicara dengan berhala? Kamu mengada-ngada," suruhnya. Namun Ibrahim tak gentar dan menyahut dengan lantang, "Wahai Raja Namrud, siapa yang benar-benar bodoh di sini? Mengapa kamu menyembah patung yang tidak bisa bicara dan bergerak? Mengapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Bukankah ini adalah kebodohan yang sangat besar?" Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?" Raja Namrud dan rakyatnya terdiam mendengar jawaban Ibrahim itu. Sebagian masyarakat yang akalnya sehat membenarkan ucapan Nabi Ibrahim itu, tetapi mereka tidak berani untuk bicara. Raja Namrud dan rakyatnya tidak dapat membantah argumen yang diberikan oleh Ibrahim. Hanya amarah yang tumbuh di hati mereka. Dengan senyum kemenangan, Ibrahim berkata, "Jika kalian tidak dapat melakukan sesuatu, mengapa kalian menyembahnya?" Raja Namrud merasa malu, tetapi kemarahan masih memenuhi dirinya, dan dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan mengikat Ibrahim. "Sekarang apa hukumannya?" tanya Raja Namrud kepada penasihatnya. Bakar saja dia agar mati," jawab para penasihatnya. Kemarahan mereka dikisahkan dalam firman Allah. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Jika kamu benar-benar hendak berbuat." Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkan dari api. Sungguh apa yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Ketetapan Raja Namrud telah dijatuhkan, yaitu Nabi Ibrahim harus dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup dalam api yang sangat besar, sebesar dosanya menurut anggapan mereka. Kayu-kayu segera dikumpulkan dan ditumpuk
tinggi menjulang ke awan. Seluruh masyarakat membantu persiapan pembakaran dengan menyiapkan tanah lapang yang luas sebagai tempat pembakaran. Mereka ingin Ibrahim benar-benar hangus menjadi abu, tak bersisa, sebagai bukti kesetiaan mereka terhadap Tuhan-Tuhan persembahan yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Ibrahim diikat dan diletakkan di atas tumpukan kayu dalam keadaan terikat dan tak berdaya, kemudian api dinyalakan dan Ibrahim dibakar hidup-hidup hingga kayu-kayu tersebut menjadi abu. Mereka berkata, "Buatlah bangunan perapian untuknya membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Masyarakat membanjiri lapangan dari segala penjuru kota dengan membawa kayu bakar sebagai sumbangan, sebagai tanda bukti dan harapan untuk mendapat berkah dari Tuhan mereka. Setelah terkumpul, kayu bakar tersebut disusun menyerupai sebuah bukit. Masyarakat memenuhi lapangan untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman terhadap Nabi Ibrahim. Meskipun keputusan dan keinginan seluruh rakyat untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim telah bulat, namun Nabi Ibrahim tetap tenang dan tawakal kepada Allah. Iman dan keyakinannya kepada Allah sangat luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya dan akan menolong hambanya. Setelah beberapa hari, saat api telah padam, rakyat dan Raja Namrud kembali ke lapangan. Mereka mengira Nabi Ibrahim akan hangus menjadi abu, tetapi ia tetap segar bugar dan tidak terluka. Tali dan rantai yang digunakan untuk mengikat Nabi Ibrahim terbakar habis, namun tubuh dan pakaiannya tetap utuh dan tidak tersentuh api. Inilah mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar. Allah melindungi Nabi Ibrahim dari panas seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Kami berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Api yang seharusnya panas tersebut berkat pertolongan Allah terasa dingin. Mukjizat ini merupakan bukti nyata dan kebenaran dakwah Nabi Ibrahim. Setelah peristiwa itu, sebagian orang mempercayai kerasulan Nabi Ibrahim dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala. Namun, banyak juga yang tetap dalam kekafiran karena takut pada Raja Namrud atau mengingkari hati nuraninya. Nabi Ibrahim tetap melanjutkan dakwahnya untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah, meskipun hal ini membuat Raja Namrud marah. Raja Namrud berkata, "Kamu menyebarkan fitnah yang jahat. Apakah ada Tuhan selain aku? Aku adalah Tuhan yang harus kamu sembah. Aku dapat mengatur dan merusak segala-galanya. Siapakah yang lebih kuat dari aku? Hukum yang kutetapkan pasti berlaku. Keputusanku pasti berjalan dan berlaku bagi siapa saja. Semua harus tunduk padaku. Mengapa kamu menentangku?" Dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, "Allah adalah Tuhanku. Yang aku sembah dialah yang menciptakan kamu dan aku dari ketiadaan. Dia mampu menghidupkan dan mematikan siapa saja yang dikehendakinya. Dia adalah pencipta langit dan bumi." Namun, Raja Namrud menolak jawaban Ibrahim dan menganggapnya sebagai pendapat yang tidak masuk akal. "Ia juga bisa menghidupkan dan mematikan," kata Namrud. "Begitukah?" tanya Nabi Ibrahim. Lalu Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk membawa 2 orang narapidana. Namrud lalu memegang pedangnya dan memenggal leher salah satu dari narapidana itu hingga mati. Sementara yang satu lagi diampuni dan dibiarkan hidup. Ibrahim kemudian menegaskan, itu bukanlah mematikan, melainkan membunuh dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. Tuhanku bisa memutar arah matahari dari timur ke barat. Jika kamu benar-benar berkuasa, coba putarlah matahari dari barat ke timur, tantang Ibrahim. Raja Namrud hanya terdiam dan tidak bisa lagi membantah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang jolim. Tantangan Nabi Ibrahim benar-benar membuat Raja Namrud tidak berdaya. Ia merasa telah dikalahkan oleh kecerdasan Nabi Ibrahim. Sejak itu, Raja Namrud melihat Nabi Ibrahim sebagai musuh besarnya. Setelah pembakaran Nabi Ibrahim,
Raja Namrud semakin gelisah karena rakyatnya mulai kehilangan kepercayaan pada kekuasaannya.